Eropa pusing, Putin dan Jokowi pangkas produksi minyak dan fokus dalam negeri. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu kita perlu melakukan langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya pembangunan yang strategis, tapi juga tidak terbarukan, maka RU ini juga harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional kita. Karena tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70% Bu ya, 70% dari produksi yang ada di negara kita ini sangat memegang peran penting dalam proses meningkatkan lifting minyak nasional kita. Sahabat Bagi Media, dunia harus bersiap atas kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal tersebut karena negara Rusia berencana untuk memangkas produksi minyak mentah hingga 500.000 barel per hari. Bukan hanya Rusia, Indonesia juga telah berusaha menggunakan minyak dan gasnya hanya untuk kepentingan negaranya terlebih dahulu. Negara di dunia kini beramai-ramai menjadi egois karena ulah Eropa yang tidak masuk akal. Negara penghasil minyak terbesar di dunia bahkan enggan mengirimkan minyaknya ke negara lain demi menghidupi masyarakatnya terlebih dahulu. Keadaan ini membuat sebagian negara di dunia ini akan terkena krisis besar-besaran. Seperti negara Eropa yang akan menjadi negara utama yang terdampak dari keadaan global ini. Beruntungnya, Indonesia yang masih memiliki cadangan minyak untuk menghidupi negaranya dan menghiraukan negara lain. Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam minyak dan gas cenderung akan terjadi krisis. Bahkan, Timur Tengah sebagai negara penghasil minyak terbesar sekarang lebih ketat dalam mengirimkan minyak ke suatu negara, apalagi ke Eropa. Timur Tengah memilih-milih negara yang tentunya mau berterima kasih. Dengan adanya hal ini, membuat kepala negara benua Eropa semakin pusing, harus mendorong energi hijau. Namun, sayangnya, hal pokok yang bisa menjalankan energi hijaunya juga di-stop oleh Jokowi. Nikel sebagai sumber dari energi hijau, yaitu baterai listrik, dilarang diekspor oleh Jokowi. Dengan adanya hal ini, membuat negara Eropa bingung tak karuan. Tak bisa menggunakan minyak dan gas dan juga tidak bisa melanjutkan energi hijau mereka. Secara tidak langsung, pengaruh besar Putin dan Jokowi memang sangat besar bagi dunia ini. Terutama bagi negara Eropa yang tidak memiliki sumber daya alam. Indonesia tidak bingung sama sekali. Indonesia memiliki cadangan migas yang melimpah. Dan jika Indonesia harus beralih ke energi hijau pun tinggal mengeruk nikel dan urusannya selesai. Sahabat Bagi Media, pemangkasan itu setara dengan 5% produksi minyak normal dari Rusia. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, menyebutkan pemangkasan akan dimulai pada bulan Maret 2023 mendatang. Maret akan menjadi bulan kelabu bagi Eropa karena akan terjadi demo di mana-mana. Pemangkasan produksi minyak mentah oleh Rusia dilakukan setelah sebelumnya juga telah berlakukan pembatasan harga minyak dan produk minyak dari Rusia. Seperti diketahui, Rusia berperan besar dalam perdagangan minyak mentah dunia, yang mana Rusia menduduki peringkat kedua sebagai pengekspor minyak mentah terbanyak setelah Arab Saudi. Novak melanjutkan,
Rusia dalam rencananya yang ingin mengurangi produksi minyak tersebut diklaim sebagai kontribusi terhadap pemulihan hubungan pasar. Novak kemudian mengatakan bahwa Rusia tidak mengadakan konsultasi formal karena pemotongan itu bersifat sukarela. Untuk diketahui, penurunan besar terakhir dalam produksi minyak Rusia terjadi pada bulan April ketika jatuh hampir 9% setelah pengenalan sanksi Barat atas Ukraina. Sejak itu, Rusia berhasil membangun rantai logistik untuk penjualan minyaknya, kebanyakan di Asia. Keputusan Rusia untuk memangkas produksi minyak diumumkan hanya 9 hari setelah panel OPEC Plus, di mana Rusia adalah salah satu anggotanya, mendukung kebijakan produksi kelompok produsen minyak saat ini, meninggalkan pengurangan produksi yang disepakati tahun lalu. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah yang dilakukan oleh Rusia sudah tepat? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! ride in the sun. Step 2, get some good, some phone video. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah,
so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day.